Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 STIFA A 2018 akan memaparkan mengenai penyakit kanker lambung serta bagaimana cara pengobatannya. Nah, kasus ini kami angkat dari sebuah drama Jepang yang berjudul Unsung Cinderella Midori the Hospital Pharmacist pada episode kelima. Tanpa membuang waktu, mari kita simak bersama. Pada cuplikan film tersebut, pasien pria bernama Tatsukawa Taichi berumur 80 tahun tiba-tiba dilarikan ke ruang gawat darurat karena keadaannya memburuk. Pasien mengalami muntah darah disertai penurunan kesadaran. Setelah melakukan pemeriksaan CT scan serta pemeriksaan gastroskopi atau teropong lambung, dokter memvonis pasien menderita kanker lambung stadium akhir yang ditandai dengan permukaan lambung yang tidak rata. Hal ini diakibatkan adanya pertumbuhan sel secara abnormal pada lambung. 翌日、太一さんは抗がん剤治療を受けることを決意した。ステージ4の胃がんで入院している達川太一さん、それを支える達川樹里ちゃんと達川修造さん、みんなそれぞれの大切な日常があって、これからもそれぞれの未来が続いていく。それを守っていくのが私たち薬剤師の仕事だ。Baik, selanjutnya kita masuk di riwayat pengobatan. Berdasarkan riwayat pengobatan, pasien disarankan untuk melakukan pengobatan anti kanker, yaitu kemoterapi menggunakan obat cisplatin. Cisplatin adalah obat kemoterapi yang mengandung platinum. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan DNA sel, sehingga memperlambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat cisplatin. Mekanisme kerja cisplatin dimediasi oleh interaksi obat dengan DNA dalam sel. Obat ini menghentikan pertumbuhan tumor dengan cara membentuk ikatan silang dengan basa guanin pada rantai double helix DNA sehingga mengganggu proses transkripsi dan replikasi DNA. Hal ini mengakibatkan gangguan pembelahan sel dan memicu terjadinya kematian sel. Cisplatin juga menyebabkan toksisitas pada sel dengan cara menginduksi terjadinya stres oksidatif. Mitokondria merupakan target utama stres oksidatif yang diinduksi oleh cisplatin yang menyebabkan hilangnya gugus sulfidril pada protein mitokondria, penguatan ambilan kalsium, dan berkurangnya potensial membran mitokondria. Teman-teman tahu tidak apa sih itu kanker lambung? Nah, kanker lambung merupakan penyakit yang terjadi karena pertumbuhan sel lambung secara abnormal dan tak terkendali. Pertumbuhan sel abnormal ini terjadi karena sel mengalami perubahan genetik. Sel-sel inilah yang disebut sel kanker. Kanker lambung jarang menimbulkan gejala spesifik pada stadium awal. Gejalanya dapat berupa perut kembung atau nyeri ulu hati, dan seringkali hanya dianggap sebagai keluhan sakit mah. Kondisi tersebut membuat kanker lambung sulit untuk didiagnosis secara dini, dan umumnya baru terdiagnosis setelah masuk stadium akhir. Hal ini tentunya akan mempengaruhi peluang kesembuhan. Nah, kemudian patofisiologi lambung, di mana patofisiologi kanker lambung berkaitan perubahan mukosa lambung yang berujung pada berkembangnya kanker lambung. Kanker lambung diklasifikasikan menjadi dua tipe. Nah, yang pertama, tipe intestinal yang memiliki penampakan morfologis menyerupai adenokarsinoma saluran intestinal. Yang kedua, tipe kedua ini adalah difusa, yang dikarakteristikan oleh struktur glandular yang terganggu oleh kurangnya sifat adesi intraseluler. Kedua tipe kanker lambung ini memiliki mekanisme patofisiologi yang berbeda, di mana tipe intestinal umumnya melewati tahapan lesi prekanker, sedangkan tipe difusa umumnya tidak melalui tahapan prekanker yang pasti. Kemudian mekanisme lain yang diduga berperan dalam pengembangan kanker lambung adalah asupan garam yang tinggi, yang dapat berkaitan dengan kerusakan langsung pada mukosa lambung, lalu menyebabkan proses inflamasi dan stimulasi proliferasi sel. 高熱を出して緊急搬送された。そんな。腹水は溜まっていますが、腎臓の機能は保たれていますし、周りの臓器に悪い影響を与えることにはなっていません。このまま抗がん剤治療を続けましょう。はい。失礼します。
るから。腎機能も保たれてますし、シスプラチンでこのままいけそうですね。今は S1 とシスプラチンで結果が出ています。しばらくこのままでいきましょう。タリアさんってこういうのもやってたんですね。検問室初めてだっけ、相原さん。はい。ここで抗がん剤の調整とかやるんですよね。そう。がん薬物療法認定薬剤師の資格持ってるのうちだと刈谷さんだけだよ。はい、お願い。はい。シスプラチン 90mg 静食250。OK です。Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan obat cisplatin. Nah, cisplatin merupakan golongan obat kemoterapi sitotoksik. Mekanisme kerjanya yaitu dimediasi oleh interaksi obat dengan DNA dalam sel. Obat ini menghentikan pertumbuhan tumor dengan cara membentuk ikatan silang dengan basa guanin pada rantai double helix DNA sehingga mengganggu proses transkripsi dan replikasi DNA. Kemudian kita masuk pada dosis cisplatin dewasa 50-100 mg yang diberikan secara infus intravena tunggal selama 6-8 jam tiap 3-4 minggu. Adapun efek samping dari cisplatin yang pertama yaitu mual atau muntah, hilang selera makan, diare, hilang kemampuan indera pengecap untuk merasakan makanan atau minuman yang dikonsumsi, dan yang terakhir rambut rontok. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai kanker lambung. Semoga pemaparan kami dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.